Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, NIM 222-03086220121. Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Etika, Bisnis, dan Profesi. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi pertama, di mana materi pertama di sini membahas tentang perilaku etika dalam profesi akuntan. Sebelum membahas perilakunya, perlu kita ketahui bahwa apa sih itu etika profesi akuntan? Jadi etika profesi akuntan yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruknya seorang manusia, sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Lanjut, kode etik teknisi akuntan. Kode etik teknisi akuntansi Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota yang bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Seorang teknisi akuntan itu memiliki tujuan, di mana tujuan teknisi akuntan itu ada beberapa. Yang pertama, memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi. Yang kedua, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi pada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi. Yang pertama itu profesionalisme. Jadi, seorang teknisi akuntan di sini harus profesional, tidak memihak kepada siapapun. Yang kedua yaitu kualitas jasanya. Jadi jasa yang ia tawarkan dan jasa yang ia berikan itu benar-benar baik sesuai dengan apa yang ia katakan. Dan yang ketiga, kepercayaan. Entah itu kepercayaan dari diri sendiri maupun dari orang lain. Selanjutnya, kode etik teknisi akuntansi, di mana kode etik teknisi akuntansi ini meliputi beberapa. Yang pertama itu prinsip etika. Jadi prinsip etika merupakan prinsip dasar etika di mana dalam melaksanakan tugas seorang teknisi akuntansi harus profesional, dan prinsip ini berlaku bagi semua anggota. Yang kedua, aturan etika, yaitu aturan yang disahkan dan harus dipatuhi oleh semua anggota yang terikat dalam profesi akuntansi. Ya, dan yang terakhir yaitu interpretasi aturan etika, yaitu interpretasi yang dibentuk oleh pihak-pihak yang terikat dalam anggota kesatuan yang digunakan sebagai panduan atas penerapan aturan etika dan batas ruang lingkup penggunaan aturan tersebut. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, akuntan profesional wajib mematuhi prinsip dasar etika sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Seorang akuntan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional terhadap semua kegiatan yang ia laksanakan. Yang kedua yaitu objektivitas, atau tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis. Yang ketiga ada kepentingan publik. 4. Integritas, atau bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Yang kelima ada kompetensi dan kehati-hatian, atau menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir, serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku. Yang keenam ada perilaku profesional. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi akuntan profesional. Yang ketujuh ada kerahasiaan, atau menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari
hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada kewenangan yang jelas dan memadai, kecuali terdapat suatu hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi, akuntan profesional atau pihak ketiga. Dan yang terakhir ada standar teknis. Selanjutnya materi kedua yaitu etika akuntan dalam dunia perpajakan. Perlu diketahui apa sih itu akuntan perpajakan. Jadi akuntan perpajakan itu merupakan orang yang memiliki tugas dalam mengurus berbagai hal terkait pajak. Seorang akuntan sektor pajak ini memiliki tugas untuk menganalisis fenomena ekonomi dan menentukan strategi perpajakan yang tepat sesuai dengan ilmu yang ia miliki. Akuntansi perpajakan itu merupakan suatu bidang akuntansi yang mencatat dan menyusun laporan transaksi keuangan untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar atau wajib pajak. Selanjutnya yaitu fungsi dari akuntansi perpajakan. Jadi akuntansi perpajakan ini tidak hanya berfungsi untuk mengetahui seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada petugas pajak, namun akuntansi perpajakan memiliki fungsi lainnya, diantaranya seperti berikut. Yang pertama itu strategi. Akuntansi perpajakan menjadi strategi dan perencanaan perpajakan di masa yang akan datang yang bersumber dari data pembayaran pajak, serta menjadi bahan penilaian kinerja perusahaan selama periode sebelumnya. Yang kedua yaitu analisis. Analisis untuk mengetahui besaran pajak yang menjadi tanggungan perusahaan di waktu yang akan datang. Yang ketiga yaitu publikasi. Salah satu laporan keuangan yang dibutuhkan saat ada investor atau keperluan yaitu publikasi. Dengan adanya laporan pajak yang baik, maka perusahaan dinilai memiliki performa yang baik juga. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pembanding. Mendokumentasikan perpajakan setiap tahunnya sebagai perbandingan untuk mengetahui perkembangan keuangan perusahaan. Untuk bisa menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan, dibutuhkan perhitungan akuntansi yang sangat rumit dan harus dilakukan secara teliti. Artinya tidak boleh ada kesalahan dalam perhitungan, apalagi terdapat sumber penghasilan yang disembunyikan. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan etika akuntan pajak, AICPA mengeluarkan Statement on Responsibilities in Tax Practice atau SRTP. Adapun isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu posisi pengembalian pajak. Statement ini menetapkan standar masa depan yang bisa diterapkan untuk anggota ketika merekomendasikan tingkat pengembalian pajak dan menyiapkan atau menandatangani surat pembayaran pajak, termasuk klaim untuk lebih bayar yang disimpan dengan mengenakan pajak otoritas. Yang kedua yaitu jawaban pertanyaan atas pengembalian. Statement ini menetapkan standar yang bisa diterapkan untuk anggota ketika menandatangani suatu pajak kembalian jika atau mempertanyakan kelebihan pajak kembalian. Istilah question includes meminta informasi untuk pajak kembalian di dalam sebuah perusahaan. Statement yang ketiga yaitu aspek prosedur tertentu dalam menyiapkan pengembalian. Dalam menyiapkan atau menandatangani suatu pajak kembalian, suatu anggota dengan hati jujur boleh mempercayakannya tanpa verifikasi atas informasi yang diberikan oleh wajib pajak atau dengan pihak ketiga. Yang keempat yaitu penggunaan estimasi. Kecuali jika yang dilarang oleh undang-undang atau menurut peraturan, suatu anggota boleh menggunakan taxpayers untuk menaksir persiapan suatu pajak kembalian jika itu bukanlah praktis untuk memperoleh data tepat dan jika anggota menentukan bahwa perkiraan yang layak adalah didasarkan pada keadaan dan fakta saat itu yang diperlihatkan kepada anggota. Yang kelima yaitu keberangkatan dari suatu posisi yang sebelumnya disampaikan di dalam suatu kelanjutan administratif atau keputusan pengadilan. Statement
yaitu pajak kembalian berkenan dengan memposisikan suatu item ketika ditentukan di dalam suatu kelanjutan administratif atau keputusan pengendalian, maupun lingkungan tidak membatasi suatu anggota merekomendasikan dari suatu pajak yang berbeda. Kemudian memposisikannya kembali kecuali jika wajib pajak dalam pemeriksaan. Yang keenam yaitu pengetahuan kesalahan. Persiapan kembalian. Suatu anggota perlu menginformasikan kepada wajib pajak dengan segera atas suatu kesalahan di dalam suatu pajak kembalian yang disimpan atau ketika sadar akan kegagalan suatu taxpayer untuk memfile suatu kembalian yang diperlukan. Yang ketujuh yaitu pengetahuan kesalahan atau cara kerja administrasi. Jika suatu anggota sedang mewakili suatu wajib pajak di dalam administratifnya untuk suatu kembalian yang berisi suatu kesalahan, maka anggota perlu menginformasikannya kepada wajib pajak. Yang kedelapan yaitu format dan isi nasihat pada klien. Suatu anggota perlu menggunakan pertimbangan untuk memastikan bahwa petunjuk pajak yang disajikan ke suatu wajib pajak mencerminkan kemampuan atau wewenang profesional dan sewajarnya melayani kebutuhan taxpayer. Lanjut, kode etik konsultan pajak. Kode etik IKPI adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi setiap anggota IKPI. Setiap anggota IKPI wajib menjaga citra, martabat, profesi dengan senantiasa berpegang pada kode etik IKPI. Yang kedua, kode etik IKPI juga mengatur sanksi terhadap tidak dipenuhinya kewajiban atau dilanggarnya larangan oleh anggota IKPI. Next, dalam hal kepribadian, konsultan pajak Indonesia itu wajib yang pertama, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, patuh pada hukum dan peraturan perpajakan serta menjunjung tinggi integritas, martabat, dan kehormatan profesi konsultan pajak. Yang ketiga, melakukan tugas profesi dengan penuh tanggung jawab, dedikasi tinggi, dan independen. Yang keempat, menjaga kerahasiaan dalam menjalankan profesinya. Namun, konsultan pajak di Indonesia itu juga dilarang dalam: pertama, melakukan kegiatan profesi lain yang terikat dengan pekerjaan sebagai PNS atau pegawai negeri kecuali di bidang riset, pengkajian, dan pendidikan. Yang kedua, meminjamkan izin praktik untuk digunakan oleh pihak lain. Yang ketiga, menugaskan karyawannya atau pihak lain yang tidak menguasai pengetahuan perpajakan untuk bertindak memberikan nasihat dalam hubungannya dengan teman seprofesi. Konsultan pajak itu dilarang untuk menarik pelanggan yang diketahui atau patut dapat diketahui bahwa pelanggan tersebut merupakan pelanggan konsultan pajak lain. Yang kedua, membujuk karyawan dari konsultan pajak lain untuk pindah menjadi karyawannya. Dan yang ketiga, menerima pelanggan pindahan dari konsultan pajak lain tanpa memberitahukan kepada konsultan pajak lain tersebut, dan harus secara jelas dan meyakinkan secara legal bahwa pelanggan tersebut telah mencabut kuasanya dari konsultan pajak lain tersebut. Dalam hubungannya dengan wajib pajak, konsultan pajak Indonesia itu wajib menjunjung tinggi integritas, martabat, dan kehormatan dengan memelihara kepercayaan masyarakat, bersikap jujur dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa tersebut, dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak boleh menerima kecurangan atau mengorbankan prinsip, mampu melihat mana yang benar, adil, dan mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian. Larangan konsultan pajak Indonesia. Jadi konsultan pajak Indonesia itu dilarang untuk memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan wajib pajak mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan. Yang kedua, memberikan jaminan kepada wajib pajak bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan instansi perpajakan pasti dapat diselesaikan. Yang ketiga, menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebebasan wajib pajak untuk pindah atau memilih konsultan pajak lain.
Lanjut, menerima setiap ajakan dari pihak manapun untuk melakukan tindakan yang diketahui atau patut diketahui melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, dan menerima permintaan wajib pajak atau pihak lain untuk melakukan rekayasa atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perpajakan. Selanjutnya, dalam hal publikasi, konsultan pajak Indonesia itu wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, nama kantor konsultan pajak tersebut yang dicantumkan pada papan namanya adalah sesuai dengan nama yang tercantum dalam izin praktek dari Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Pajak. Pada papan nama harus dicantumkan nomor izin praktek konsultan pajak. Apabila konsultan pajak berbentuk persekutuan, nomor izin praktek yang harus dicantumkan pada papan nama adalah nomor izin praktek salah seorang dari anggota persekutuan. Ukuran dan warna papan nama disesuaikan dengan kebutuhan. Konsultan pajak Indonesia dilarang memasang iklan untuk mendapat pelanggan. Yang terakhir yaitu sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi. Dalam pasal 13 Kode Etik Konsultan Pajak menegaskan bahwa sanksi terhadap pelanggaran kode etik dapat berupa: yang pertama itu peringatan tertulis, yang kedua pemberhentian sementara, dan yang paling parah yaitu pemberhentian tetap. Itu etika profesi auditor. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih itu etika profesi auditor? Jadi etika profesi auditor itu merupakan etika yang profesinya harus memiliki komitmen moral yang tinggi dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi yang biasa disebut kode etik. Lanjut, tujuan dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Yang pertama, tujuannya yaitu pada dasarnya auditor bertujuan agar perusahaan dapat menjadi lebih baik ke depannya. Tujuan suatu perusahaan melakukannya adalah untuk memeriksa kelengkapan, ketetapan eksistensi, penilaian, klasifikasi, ketetapan, visa batas, dan pengungkapan dari perusahaan itu sendiri. Lanjut, yaitu sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Yang pertama, auditor independen. Auditor independen adalah seorang anggota kantor akuntan publik yang bekerja secara eksternal untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang memang sedang memerlukan jasa auditnya. Jenis ini tidak boleh dipengaruhi oleh pihak luar ataupun pihak mana saja. Yang kedua yaitu auditor kompeten. Arti dari kompeten dalam hal ini adalah seorang auditor yang memiliki keahlian ataupun kecakapan dalam bidangnya. Seorang auditor wajib memiliki kebebasan, kejujuran, dan tidak dikendalikan oleh pihak mana saja. Lanjut, prinsip dasar etika profesi auditor. Yang pertama itu integritas. Seorang auditor harus bersikap jujur, adil, dan sebenar-benarnya dalam melakukan proses audit. Yang kedua, kompetensi profesional dan kecermatan. Seorang auditor harus memiliki pengetahuan serta memiliki keterampilan sesuai dengan profesionalnya dalam memberikan jasa auditor. Yang ketiga, objektivitas. Seorang auditor harus selalu bersikap netral dalam menjalankan proses audit. Yang keempat, kerahasiaan. Seorang auditor harus bisa menjaga kerahasiaan informasi ataupun hubungan dengan sang klien. Yang kelima, perilaku profesional. Seorang auditor harus mampu menahan diri dari setiap perilaku yang dapat merusak citra profesinya. Selanjutnya, masalah yang sering dialami oleh profesi auditor. Auditor tersebut sering mengalami masalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugasnya yang bukan merupakan kompetensi dari auditor tersebut. Yang kedua, mengungkapkan suatu informasi rahasia klien. Yang ketiga, membahayakan integritas auditor dengan melakukan pemalsuan, penggelapan, penyuapan, dan sebagainya. Yang keempat, mendistorsi objektivitas dengan menerbitkan laporan-laporan yang menyesatkan atau penipuan. Syarat umum untuk menjadi seorang auditor. Jadi untuk menjadi seorang auditor itu kita harus mempunyai keahlian dan juga pelatihan yang cukup sebagai seorang auditor. Yang kedua, mempunyai independensi dalam setiap mentalnya. Yang ketiga, memanfaatkan keahlian profesionalnya secara cermat dan juga seksama. Mungkin kata akuntan sudah tidak asing di telinga teman-teman. Kenapa? Karena akuntan ini
sangat berjasa bagi sebuah perusahaan. Namun, akuntan juga memiliki etikanya atau biasa kita sebut sebagai etika profesi akuntan. Sebelum membahas lebih dalam tentang etika profesi akuntan, kita perlu mengetahui apa sih itu etika. Jadi, etika itu merupakan konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang etika profesi seorang akuntan dalam kantor akuntan publik. Jadi, akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan publik yang menyediakan berbagai jenis jasa yang diatur dalam standar profesional akuntan publik. Jadi, dalam menjalankan profesinya itu, seorang akuntan diatur oleh suatu kode etik akuntan, di mana kode etik akuntan yaitu norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan dengan para klien, antara akuntan dengan sejawatnya, dan antara profesi dengan masyarakatnya. Akuntan publik sebagai pihak, di sini itu akuntan publik itu sebagai pihak yang bebas dan tidak memihak atau biasa kita sebut sebagai independen dalam melakukan pemeriksaan yang objektif atas laporan keuangan dan menyatakan pendapatnya atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Akuntan publik di sini sangat diperlukan jasanya oleh masyarakat pengguna laporan keuangan. Untuk atau guna meningkatkan kepercayaan pemakai jasa profesi akuntan publik sebagaimana layaknya yang mereka harapkan, maka perlu adanya kode etik akuntan termasuk kode etik bagi akuntan publik. Dengan adanya kode etik ini, para akuntan publik dapat menentukan mana perilaku yang pantas atau etis yang harus ia lakukan dan mana yang tidak pantas atau tidak etis yang tidak boleh ia lakukan. Penetapan kode etik oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau biasanya kita sebut sebagai IAI sebagai satu-satunya organisasi profesi di Indonesia merupakan upaya dalam rangka penegakan etika dalam hal ini, khususnya bagi akuntan publik. Selanjutnya, etika apa sih yang harus dimiliki oleh akuntan publik? Nah, ada beberapa etika yang harus dimiliki oleh seorang akuntan publik. Yang pertama itu integritas. Nah, integritas di sini merupakan elemen fundamental dari profesi akuntansi. Integritas mengharuskan seseorang akuntan publik untuk bersikap jujur, terus terang, dan terbuka dengan informasi keuangan sang klien. Seorang akuntan publik harus bisa membatasi diri agar tidak menggunakan informasi rahasia tersebut demi keuntungan pribadi dengan menipu dan memanipulasinya secara sengaja. Namun, lebih jauh daripada itu, integritas tidak hanya sekedar mengikuti aturan saja, tapi juga bertindak dengan cara yang konsisten berdasarkan landasan etika profesi yang berlaku. Yang kedua, objektif. Bersikap objektif berarti membuat laporan keuangan berdasarkan bukti yang akurat sesuai dengan penelitian dan fakta. Bukannya hanya opini yang bersifat bias. Maksud di balik prinsip ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan sehingga dapat diandalkan untuk mengevaluasi posisi keuangan dan arus kas sebuah bisnis. Dalam memenuhi prinsip ini, kantor akuntan publik juga biasanya akan membatasi layanan yang diberikan oleh seorang akuntan publik. Karena kenapa? Karena hal tersebut dapat membahayakan objektivitas mereka. Yang ketiga yaitu kompeten. Kompetensi biasanya didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang akuntan publik. Seiring dengan perubahan teknologi, undang-undang dan peraturan yang berlaku, seorang akuntan harus tetap up to date dan memiliki wawasan terkini mengenai praktik akuntansi terbaik. Dengan demikian, mereka dapat selalu memastikan bahwa setiap klien menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan terbaru. Kerahasiaan. Jadi, seorang akuntan publik itu harus bisa menghormati
kerahasiaan informasi keuangan yang dimiliki oleh klien mereka sebagai bentuk dari sikap yang profesional. Mereka juga tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa otoritas yang tepat, kecuali jika ada hak atau kewajiban hukum yang mengharuskannya. Nah, prinsip kerahasiaan ini membuat seorang akuntan publik lebih dapat diandalkan karena mampu menjaga informasi strategis yang penting agar tidak jatuh ke tangan yang salah atau ke tangan orang yang tidak tepat. Selanjutnya adalah pelanggaran etika akuntan publik. Jadi, seorang akuntan publik itu bisa saja juga melanggar. Jadi, terdapat beberapa pelanggaran etika profesi yang harus dihindari oleh akuntan publik. Beberapa contoh pelanggaran etika yang umum terjadi dalam profesi akuntan publik itu ada beberapa. Yang pertama itu pelanggaran kerahasiaan. Akuntan publik memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien mereka. Mengungkapkan informasi rahasia tanpa izin dapat melanggar etika profesi yang telah berlaku. Yang kedua, konflik kepentingan. Jadi akuntan publik harus menghindari konflik kepentingan yang dapat mengorbankan integritas dan independensi mereka. Misalnya, menerima hadiah atau kompensasi dari klien yang dapat mempengaruhi penilaian objektif mereka. Yang ketiga, kurangnya independensi. Independensi merupakan prinsip utama dalam profesi akuntan publik. Jika seorang akuntan publik kehilangan independensinya, baik aktual maupun yang dapat dipercaya, mereka tidak dapat memberikan laporan atau opini yang objektif. Hal ini dapat terjadi jika akuntan publik memiliki hubungan finansial atau kepentingan pribadi yang signifikan dengan klien mereka. Yang keempat yaitu penyalahgunaan informasi. Menggunakan informasi yang diperoleh selama proses audit atau pekerjaan akuntansi untuk keuntungan pribadi atau mengungkapkannya kepada pihak lain yang tidak berwenang dapat melanggar etika profesi. Yang kelima, yaitu kesalahan profesional yang disengaja. Jadi seorang akuntan jika mereka secara sengaja melakukan kesalahan dalam pelaksanaan tugas mereka seperti memalsukan dokumen atau menyembunyikan informasi yang penting, melanggar integritas dan standar etika akuntansi. Yang keenam yaitu negligensi. Ketidaktelitian atau kelalaian dalam pekerjaan akuntansi dapat merugikan klien dan merusak reputasi profesi akuntan publik. Yang ketujuh yaitu penyimpangan dari standar profesional. Melanggar standar etika dan praktik akuntansi yang ditetapkan oleh lembaga profesional seperti International Federation of Accountants atau biasa kita dengar sebagai IFAC atau Badan Pengawas Profesi Akuntan Publik atau BPPAP setempat merupakan pelanggaran etika yang sangat serius. Yang kedelapan atau yang paling terakhir yaitu pelanggaran peraturan dan hukum. Melakukan tindakan yang melanggar peraturan atau hukum yang berlaku dalam praktik akuntansi, termasuk pelaporan yang tidak akurat atau manipulasi data keuangan dapat membahayakan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Selanjutnya yaitu sanksi yang akan dijatuhkan atau diberikan kepada perilaku pelanggar kode etik. Ada 3 sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelanggar kode etik akuntan publik. Yang pertama itu akan mendapatkan peringatan. Jadi pada tahap ini si pelaku akan mendapatkan peringatan halus. Misal jika seseorang menyebutkan suatu instansi terkait, bisa saja ia akan menerima email yang berisi peringatan. Jika tidak email tersebut diklarifikasi, kemungkinan untuk berlanjut ke tingkat selanjutnya, seperti peringatan keras ataupun lainnya. Yang kedua yaitu pemblokiran. Jadi, mengupdate status yang berisi SARA, suku, agama, dan ras, mengupload data yang mengandung unsur pornografi baik berupa image maupun GIF. Seseorang programmer yang mendistribusikan malware
Hal tersebut adalah contoh pelanggaran dalam kasus yang berbeda. Namun, kemungkinan untuk kasus tersebut adalah pemblokiran akun, di mana si pelaku melakukan aksinya. Misal, sebuah akun pribadi sosial yang dengan sengaja membentuk grup yang melecehkan agama dan ada pihak lain yang merasa tersinggung karenanya, ada kemungkinan akun tersebut akan diblokir. Atau dalam web atau blog yang terdapat konten porno yang mengakibatkan pemblokiran web atau blog tersebut. Yang ketiga yaitu hukum pidana atau perdata. Jadi setiap penyelenggara negara, orang atau badan usaha dan masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain dimaksud dalam pasal 23 ayat 3. Selanjutnya adalah fungsi dan tujuan etika profesi akuntan. Yang pertama itu fungsi. Jadi, fungsi etika profesi akuntan itu yang pertama sebagai panduan dalam bersikap dan bertindak bagi para akuntan yang berjiwa profesional. Yang kedua, masyarakat dapat langsung melakukan pengontrolan terhadap perilaku akuntan. Yang ketiga, profesi akuntan ini adalah profesi yang terhormat. Dengan adanya etika profesi di bidang akuntansi sebagai perwujudan rasa hormat yang tinggi terhadap profesi seorang akuntan. Yang keempat, memberikan kemakmuran bagi profesi akuntan. Jadi tujuan hadirnya etika profesi di bidang akuntansi adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada profesi akuntan di seluruh Indonesia. Yang kelima, mempertinggi loyalitas. Terdapatnya etika profesi akuntan juga berfungsi untuk meningkatkan loyalitas para akuntan di tanah air. Adapun tujuan kode etik profesi akuntan itu yang pertama sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi akuntansi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Yang kedua, sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Materi selanjutnya atau materi terakhir itu membahas tentang etika profesi akuntan dalam kasus anti korupsi pada perusahaan perbankan. Mungkin untuk etika profesi akuntan tidak akan saya bahas lebih mendalam lagi karena kenapa etika profesi akuntan sudah saya bahas di materi sebelumnya. Bahwasanya etika profesi akuntan itu merupakan sebuah etika yang mengatur tentang yang mempelajari tentang baik dan buruknya seorang akuntan tersebut sebagaimana yang telah dipahami oleh akal. Nah, karena kita mengaitkannya dengan kasus anti korupsi, perlu saya dan teman-teman ketahui bahwa apa sih itu korupsi? Jadi korupsi merupakan sebuah penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan pada organisasi publik untuk keuntungan pribadi, penyalahgunaan jabatan yang dapat menghasilkan uang untuk kepentingan partai, suku, kelas, teman, maupun keluarga yang sangat dirahasiakan terhadap pihak lain maupun pihak di luar kalangan itu sendiri. Adapun faktor penyebab seorang akuntan tersebut korupsi ada beberapa faktor. Yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan yang mendesak akan menjadi faktor utama seorang akuntan tersebut korupsi. Yang kedua yaitu lingkungannya tidak mendukung. Bisa saja lingkungan dari seorang akuntan tersebut memang seperti itu yang menyebabkan ia korupsi. Yang ketiga, dorongan untuk berkuasa atau menjadi pemimpin. Jadi timbul dalam diri seorang akuntan tersebut untuk dia harus menjadi pemimpin untuk membawahi bawahan-bawahannya. Yang keempat yaitu terpaksa oleh keadaan. Terpaksa oleh keadaan ini sama halnya dengan kebutuhan. Karena ia tidak akan melakukan hal tersebut jika bukan karena keadaan ekonomi atau hal sebagainya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kebiasaan. Kebiasaan di sini memang hal yang sering dilakukan oleh seorang akuntan tersebut dan susah untuk dicegah.
Adapun tindakan korupsi yang dilakukan oleh akuntan, yang pertama, meningkatkan pendapatan untuk mendongkrak harga saham. Yang kedua, menurunkan pendapatan untuk menghindari pajak. Yang ketiga, memanipulasi dokumen untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya. Yang keempat, menghilangkan temuan audit, jual beli, opini laporan keuangan. Akuntan juga dapat memberantas korupsi dengan cara yang pertama itu menyajikan laporan keuangan yang dapat diandalkan dan dipercaya. Yang kedua, membangun sistem pengendalian internal yang memadai dan mampu mendeteksi kecurangan sejak dini. Yang ketiga, melakukan audit investigasi untuk mendeteksi dan mengungkapkan terjadinya kecurangan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu auditor forensik. Yang terakhir yaitu akuntan forensik atau kode etik akuntan forensik. Kode etik akuntan forensik ini terdapat beberapa. Yang pertama, tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, standar teknis. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga video ini dapat menyelesaikan tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Saya Nur Hikmah, pamit undur diri. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.